Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PT Jagoan Software ingin mempresentasikan laporan Project Communication and Stakeholder Management, yang mana studi kasusnya itu adalah implementasi sistem helpdesk Bank NTT. Baik, perkenalkan dulu, saya Muhammad Ebil Putra Muti, NIM 63, dan ada teman saya Raditya Yusuf, NIM 56, dan ada teman saya Tansah Jumeneng Prayogi, NIM 90. Agenda dan tujuan kami presentasi saat ini. Pendahuluan, mengapa manajemen communication and stakeholder management ini sangat penting untuk keberhasilan proyek. Studi kasusnya itu sistem helpdesk internal Bank NTT. Manajemen stakeholder itu ada proses identifikasi stakeholder, analisis power dan interest stakeholder, dan penetapan strategi keterlibatan. Dan manajemen communication, yang mana itu membahas tentang rencana komunikasi, matriks, dan tools yang digunakan dalam proyek ini. Dan yang terakhir itu ada evaluasi dan kesimpulan. Masalah awal, mengapa proyek ini penting? Sebelum adanya proyek kami ini, Bank NTT itu masih melakukan penanganan masalah teknis atau administrasi masih secara manual atau konvensional, yang mana datanya tidak terpusat melalui database, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam penanganan tiket atau laporan. Kurangnya dokumentasi dan arsip, dan sehingga arsip penyelesaian masalah jadi susah, yang mana ujungnya proses penyelesaian masalah sulit dilacak atau di tracking oleh karyawan itu sendiri, yang hasil akhirnya itu akan menurunkan efisiensi kerja dari karyawan tersebut. Solusi yang kami tawarkan itu memastikan informasinya terpusat melalui database dan sampai tepat waktu kepada stakeholder yang tepat, menjaga keterlibatan atau engagement seluruh pengguna dan pimpinan, mengurangi risiko miskomunikasi dalam yang menghambat proyek, dan memastikan ekspektasi stakeholder cepat, transparan, terdokumentasi untuk dipenuhi. Studi kasus Project System Helpdesk Internal Bank NTT. Proyek ini membangun sistem helpdesk internal Bank NTT. Kliennya Bank Nusa Tenggara Timur atau Bank NTT. Vendornya kami sendiri, PT Jagoan Software. Dan tujuan utama dari proyek kami itu adalah meningkatkan efisiensi penyelesaian masalah, memudahkan koordinasi antar divisi, dan menyediakan data analitik untuk manajerial. Selanjutnya terkait manajemen stakeholder atau pemangku kepentingan. Jadi di sini itu kita mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dan terdampak oleh proyek ini. Selanjutnya itu ada identifikasi beberapa stakeholder kunci. Yang pertama itu ada direksi Bank NTT sebagai pemilik proyek dengan kepentingan yaitu efisiensi operasional, data analitik, dan tata kelola yang baik dengan pengaruh ke proyek tinggi. Selanjutnya ada karyawan atau user sebagai pengguna akhir dengan kepentingan utama penyelesaian masalah dengan cepat, kemudahan penggunaan dengan pengaruh atau power rendah. Selanjutnya ada tim helpdesk dengan peran sebagai pelaksana teknis dengan kepentingan utama alur kerja yang terstruktur, pencapaian SLA, dan dokumentasi dengan pengaruh proyek yang tinggi. Selanjutnya ke supervisor dengan peran pengawas, kepentingan utamanya yaitu pemantauan kinerja tim serta laporan statistik unit dengan pengaruh rendah. Selanjutnya ada admin sistem atau pengelola teknis sebagai keamanan data, integritas sistem, dan manajemen user dengan pengaruh atau power yang tinggi. Selanjutnya ada stakeholder berupa PT Jagoan Software. Perannya itu sebagai vendor. Kepentingan utamanya di sini tuh nanti PT Jagoan Software yang mengembangkan project sistem helpdesk ini dengan pengaruh ke projectnya itu tinggi. Selanjutnya ada analisis stakeholder atau power interest of grid. Untuk strategi keterlibatannya itu ada yang high power high interest berupa PT Jagoan Software yang melibatkan penuh komunikasi secara intensif. Selanjutnya ada high power low interest yaitu di direksi Bank NTT dan admin sistem dengan output berupa laporan ringkas berupa data analitik untuk memastikan bahwa tujuan itu tercapai. Untuk yang terakhir itu ada low power high interest yaitu ada karyawan atau karyawan user, supervisor, dan juga helpdesk. Ini menginformasikan progres, memberikan pelatihan, dan manual. Baik, untuk selanjutnya ada manajemen komunikasi
di mana di sini terdiri dari matriks dari komunikasi itu sendiri. Yang pertama ada stakeholder dari direksi Bank NTT dengan informasi berupa ringkasan progres dan juga laporan analitik, yaitu dengan frekuensi bulanan dan juga akhir proyek, dengan media rapat evaluasi laporan akhir, dengan penanggung jawabnya yaitu project manager itu sendiri. Yang kedua ada karyawan atau user dengan informasi panduan pengguna dan juga info peluncuran. Frekuensinya yakni saat testing UAT dan juga launching, dengan media email dan juga sesi pelatihan, dengan penanggung jawab tim proyek. Yang ketiga ada supervisor dengan informasi status tiket dan juga laporan SLA, dengan frekuensi harian dan juga mingguan. Media yang digunakan berupa email dan juga sesi pelatihan, dengan penanggung jawab tim proyek jagoan. Lalu selanjutnya ada tim helpdesk dengan informasi status tiket, isu teknis dan juga feedback, dengan frekuensinya harian dan mingguan, dengan media sistem helpdesk dan juga rapat teknis. Penanggung jawabnya yaitu helpdesk dan juga project manager. Lalu yang selanjutnya ada tim proyek internal dengan informasi tugas harian, juga kendala dan update. Frekuensinya yaitu setiap hari atau harian, dengan media stand up meeting dan juga group chat, dengan penanggung jawab project manager. Dan yang terakhir ada semua pihak dengan informasi persetujuan desain dan juga SRS. Frekuensinya sesuai dengan milestone yang ada, dengan media dokumen resmi rapat dan juga dengan penanggung jawab project manager. Oke, adapun tools dan juga teknologi komunikasi proyek yang digunakan. Yang pertama ada sistem helpdesk atau produknya itu sendiri, yang menjadi media komunikasi utama untuk operasional, berupa pelaporan tiket, pelacakan status dan juga notifikasi otomatis. Yang kedua ada email dan juga rapat atau tatap muka online yang digunakan untuk komunikasi formal, berupa penyebaran kuesioner, wawancara, kebutuhan dan persetujuan dokumen penting seperti SRS. Dan yang terakhir ada dokumentasi proyek yang menjadi media komunikasi asinkron yang krusial, yang meliputi manual pengguna, dokumen desain teknis dan juga laporan akhir sebagai bukti serah terima. Nah, adapun evaluasi dan pembelajaran yang ada, yang pertama yakni apa sih yang berhasil atau best practice dari sistem ini, yakni ada identifikasi kebutuhan awal dengan wawancara mendalam kepada calon user. Lalu ada definisi peran yang jelas dengan pembagian hak akses, admin, supervisor dan juga karyawan. Lalu yang ketiga ada komunikasi progresif, yakni penggunaan prototype atau mock-up saat tahap desain untuk membantu stakeholder dalam visualisasi. Adapun area peningkatannya atau improvementnya, yakni ada manajemen resistensi yang perlu disiapkan untuk strategi komunikasi khusus untuk menangani karyawan yang resistan. Lalu ada frekuensi feedback untuk survei kepuasan, tidak hanya di akhir tapi bisa dilakukan berkala pasca implementasi. Oke, mungkin next. Baik, sekian penjelasan kami tentang laporan stakeholder dan manajemen communication. Mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.